Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang dikenal dengan nama penanya yaitu Buya Hamka. Buya Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda. Nama Buya Hamka berasal dari gabungan Buya, gelar kehormatan dalam budaya Minangkabau untuk ulama yang dihormati, dan Hamka singkatan dari nama lengkapnya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Memasuki umur 7 tahun, Malik menempuh pendidikan awalnya di sekolah desa dan toalib di Padang Panjang. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikan formalnya. Ia lebih banyak belajar secara otodidak dengan membaca buku dan berdiskusi dengan ulama. Ketertarikannya pada ilmu agama dan sastra membawanya merantau ke Mekah pada usia 16 tahun untuk menunaikan haji sekaligus memperdalam ilmu agama. Selama di sana, ia belajar dari berbagai ulama dan mulai menulis. Setelah kembali ke Indonesia, ia terus mengembangkan wawasan melalui bacaan, diskusi, dan pengalaman hidup yang kemudian menjadikannya seorang ulama, sastrawan, dan pemikir Islam terkemuka. Buya Hamka lahir dari pasangan Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Rasul, dan Siti Sofia. Haji Rasul adalah seorang ulama terkemuka dan tokoh pembaru Islam di Minangkabau, sementara Siti Sofia adalah seorang wanita yang taat beragama. Meskipun berasal dari keluarga yang religius, hubungan antara Haji Rasul dan Siti Sofia tidak selalu harmonis. Penceraian orang tua Buya Hamka terjadi saat ia masih kecil, dan peristiwa ini sangat memengaruhi kehidupannya. Ayahnya, Syekh Abdul Karim Amrullah, adalah seorang ulama yang tegas, sementara ibunya berasal dari keluarga yang lebih sederhana. Ketidaksepahaman di antara mereka akhirnya menyebabkan perpisahan. Setelah bercerai, Hamka lebih banyak diasuh oleh keluarga ibunya, meskipun tetap mendapat pengaruh kuat dari ajaran ayahnya. Kejadian ini membentuk karakter Hamka, membuatnya mandiri dan mendorong untuk mencari ilmu ke berbagai tempat hingga akhirnya menjadi ulama besar. Malik mengalami masa kecil penuh tantangan setelah menyaksikan perceraian orang tuanya di usia 12 tahun. Ia sempat membolos sekolah hingga gurunya di toalib datang ke rumah yang membuat ayahnya marah dan menamparnya. Dalam ketakutan, Malik kembali bersekolah dan mulai gemar membaca di perpustakaan Zainuddin Labai El Yunus. Karena kekurangan uang untuk menyewa buku, ia bekerja di percetakan agar bisa membaca lebih banyak. Namun, ayahnya menginginkan ia menjadi seorang alim, bukan sekedar pecinta cerita. Setelah 7 bulan di Mekah, Malik kembali ke Indonesia dan menetap di Medan. Di sana, ia mulai berkiprah di dunia jurnalistik dengan menulis artikel di berbagai surat kabar, termasuk Pelita Andalas dan Suara Muhammadiyah. Namun, penghasilan dari menulis masih kecil, sehingga ia mengajar untuk mencukupi kebutuhannya. Pengalamannya melihat kehidupan para kuli menginspirasinya menulis merantau ke Delhi. Malik akhirnya kembali ke kampung halamannya setelah dibujuk kakak iparnya, Sultan Mansur. Ia bertemu ayahnya dengan haru dan menyadari besarnya kasih sayang sang ayah. Sebagai bentuk penghormatan, ia bersedia dinikahkan dengan Siti Roham pada 5 April 1929. Di Sungai Batang, Malik menerbitkan novel pertamanya, Si Sabariyah, yang mendapat sambutan baik dan dicetak ulang 3 kali. Hal ini melecut semangatnya untuk berdakwah melalui tulisan. Pada 1932, Balai Pustaka menerbitkan karyanya, Laila Majnun, semakin mengukuhkan posisinya sebagai sastrawan. Keberhasilan ini membuatnya semakin percaya diri dalam dunia kepenulisan, baik secara lisan maupun tulisan. Malik, yang kemudian dikenal sebagai Buya Hamka, tumbuh menjadi ulama, sastrawan, dan jurnalis berpengaruh. Perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan membentuk pemikirannya, menjadikannya tokoh yang menyebarkan nilai-nilai agama dan sosial melalui tulisan-tulisannya. Ia wafat pada 24 Juli 1981, meninggalkan warisan pemikiran yang tetap berpengaruh hingga kini.